All crew standby. Hai, saya Bagus Kurnia dari pakarkreatif.com. Di sini kita akan belajar apapun itu tentang dunia event, seluk-beluk di dalamnya seperti apa. Pakarkreatif.com adalah teman untuk mewujudkan eventmu. Di sini ada event organizer, show management, videografi and fotografi, talent dan juga band, desain 3D and event deco, dan juga event equipment lain yang kamu butuhkan. Kalau kamu pengen belajar hal lain, itu fotografi dan juga videografi, kamu bisa cek YouTube Pakar Kreatif Lab. Di sana nanti ada Ari Kurniawijaya yang akan memandumu. Ari Kurniawijaya. So, gak usah lama-lama ya. Inilah dia 5 langkah untuk mewujudkan eventmu. All crew standby. Nah, apa saja sih 5 langkah untuk mewujudkan eventmu? 1. Tentukan konsep eventmu. Tentukan tujuan eventmu untuk apa. Apakah itu berbayar ataukah tidak berbayar, itu event charity atau event apa. Nah, karena itu nanti akan berpengaruh terhadap segala hal yang terkait di event. Misalkan event itu adalah berbayar. Kalau eventnya adalah berbayar, kamu harus memperhitungkan segala macamnya. Misalkan nih, dari biaya produksi itu berapa, terus nanti tiket target yang harus terjual itu berapa, atau enggak nanti biaya produksi berapa, sponsor yang harus membiayai dari situ itu harus ada berapa duit, seperti itu. Kemudian target pasarnya siapa. Jadi misalkan nih eventnya adalah konsernya kalau sekarang mungkin Ardhito Pramono. Target pasarnya siapa nih? Oh, dia berumur 17 sampai 25 tahun misalnya. Dia orang yang suka musik jazz. Nah, itu jelas. Jadi nanti target promomu akan lebih mudah. Jadi contohnya misalkan konsernya adalah konser Ardhito Pramono. Nah, ketika kamu menggait calon penonton eventmu atau pembeli tiket itu, ketika kamu menggait itu adalah umur misalkan 50-an. Nah, kemungkinan kecil untuk dia datang ke konser Ardhito Pramono, tapi kemungkinan itu juga ada seperti itu. Terus misalkan kamu akan membuat konser malam Golden Song ya. Malam Golden Song misalkan nanti artisnya Vina Panduwinata. Nah, ini jelas nih siapa yang akan kamu promosiin, itu akan jelas, target pasarmu akan jelas. Oh, Vina Panduwinata berarti adalah misalkan direktur bank yang umurnya sudah sepuh gitu ya. Terus mungkin bapak atau kakek nenek kalian. Nah, itu akan memudahkan kita dalam bekerja. Kemudian tentukan tema acaranya. Jadi misalkan ini adalah konser untuk kepemudaan. Nah, berarti aku akan ambilnya ngomongin tentang Sumpah Pemuda. Ini berada di tanggal 28 Oktober. Akan membuat konser tentang Sumpah Pemuda. Nah, di situ nanti dari tema yang general kepemudaan kita turunkan nanti menjadi title, misalkan konser pemuda bersatu tak bisa dikalahkan misalnya ya toh. Itu contoh titlenya. Jadi dari tema itu nanti pengembangan atau detailnya akan mengarah ke sana. Karena itu akan bermanfaat untuk membuat title eventmu tuh menarik. For example ini wae lah. For example ini wae apa? For example begini aja lah ya enggak. Ini ada Valentine's. Valentine's Day. Di Jogja tuh ada. Jadi festival melupakan mantan. Ini kan sangat unik dan juga menarik, bro. Ketika orang opo itu festival melupakan mantan, ini akan menjadi poin sendiri, unique point sellingnya. Orang-orang akan mencoba untuk mendatangi itu. Opo sih ini? Seperti itulah sampelnya. Kemudian kedua, tentukan waktu dan tempat. Pilih waktu yang sekiranya orang-orang akan mendatangi eventmu. Jadi contohnya, pilih tanggal yang tepat. Jadi kamu harus bersanding nih dengan kalender akademik dan juga
kalender hari raya. Wah, ini adalah sebuah pegangan nih. Jadi jangan sampai kamu membuat event di tanggal yang kurang tepat. Dalam artian, kamu membuat event konser yang targetnya adalah anak muda, usia sekolah, kamu membuatnya di tanggal-tanggal saat mereka ujian. Nah, itu sepertinya kesalahan fatal, bro. Yora. Yang datang kemungkinan besar akan sedikit. Karena dia akan fokus ke ujian. Maka dari itu, kamu harus menyanding kalender akademik dan juga kalender hari raya. Wah. Kalender hari raya ini berfungsi ketika di situ ada hari raya dan di situ biasanya ada long weekend dan kamu membuat konser di situ, membuat event di situ, biasanya ini akan ramai karena target audiensmu akan mencari kegiatan saat liburan ini. Mau ngapain nih? Wah, nonton konser aja gitu. Dan itu adalah konsermu. No. Terus saat kamu memilih tanggal itu, kamu harus melibatkan feeling, bro. Jadi feeling, kira-kira kalau aku membuat konser di tanggal itu, di tanggal 14 Agustus, apa ya, bagaimana ya? Wah, ini rame kayaknya. Nah, itu feeling itu biasanya nanti yang akan membuat apa ya, setidaknya alam semesta itu akan mendukungmu gitu loh. Kemudian pilih tempat yang sesuai. Hitung berapa kira-kira jumlah audiens atau penonton yang akan menghadiri eventmu. Jadi itu nanti akan berpengaruh terhadap crowd system manajemennya. Ketika tempatmu adalah kecil dan penontonmu membludak, itu akan sangat berbahaya terhadap crowd control, terhadap massa. Yang nanti akan membuat event itu susah dikendalikan, bro. Karena mengontrol psikologi massa itu susah. Jadi itu harus dipertimbangkan. Terus selain itu, ketika kamu mengetahui jumlah kapasitas tempat yang sesuai itu, jadi tempat yang sesuai ini juga akan berpengaruh terhadap cost yang kamu keluarkan. Misalnya biaya produksi untuk eventmu itu adalah 50 juta, itu termasuk tempat segala macam. Berarti target tiket yang harus terjual ataupun modal yang kamu siapkan itu berapa. Jadi nanti di situ akan dihitung untungnya berapa, seperti itu. Jadi jangan sampai si audiens melebihi kapasitas tempat lah, intinya seperti itu. Jadi harus ada batasan. Misalkan kapasitas tempat ini untuk 3.000 orang. Ya udah, tiket yang kita siapkan adalah 3.000 orang. Jangan sampai melebihi karena nanti akan berbahaya. Kemudian bikin list beberapa venue yang cocok untuk eventmu. Di list. 1 di GOR. GOR misalkan GOR mana nih? Kalau ngomongin Jogja, GOR UNY, Stadion Mandala Krida, gitu. Stadion Kridosono, atau GOR Amongrogo, atau di Breksi, atau Kaliurang, atau dimanapun lah event kalian. Di list, gitu. Yang sekiranya cocok, segera tebusin. Segera dikorek informasinya, biayanya berapa sewa di sini, terus kemudian perizinannya seperti apa, dan hal-hal lain terkait venue. Jika sudah sekiranya cocok, segera booking biar tidak di-booking oleh IO lain. Ya enggak. Ketiga, bentuk tim. Bentuk tim yang efisien dulu. Bisa 5 orang dulu. Jadi ini bentuk tim aja, tim kecil. 5 orang ini nanti yang pasti akan mengirit budget operasional kalian, gitu. Jadi ketika awal event, ya bentuk aja 5 orang dulu. Itu nanti akan, ya misalkan biaya untuk makan, konsumsi, untuk operasional sehari-hari itu lebih efisien daripada kamu sudah membuat tim itu banyak. Tetapi dengan catatan 5 orang ini dia harus bekerja ekstra. Jadi misalkan 1 orang dia ambil 2 job desk. 5 orang ini apa aja sih yang perlu kamu siapkan? 1. Jadi 1 orang ini dia adalah event manager atau project manager atau ketua panitia atau apapun itulah sebutannya. Jadi dia nanti yang akan mengontrol teman-teman semua untuk mencapai tujuan event itu. Jadi ini perlu nih 1 orang yang benar-benar leader. Jadi kemampuan leadershipnya harus kuat. Kemudian kedua, 1 orang admin dan finance. Jadi dia bertugas untuk mengurusi kebutuhan surat menyurat atau apapun itu. Jadi urusan surat menyurat,
terus kebutuhan sekretariat lah ya, dan juga mencatat pengeluaran keuangan. Jadi dia istilahnya merangkap ya sekretaris ya bendahara. Nah itu nanti dia akan merangkap dua itu. Terus kemudian yang ketiga itu adalah satu orang event production dan juga permitter. Jadi tugasnya dia adalah satu ngurusin segala macam kebutuhan tentang produksi. Nah kebutuhan produksi itu dimulai dari misalkan tenda-tenda, kursi-kursi, stage, sound system, lighting, multimedia, apapun itulah yang berhubungan dengan benda-benda atau equipment, istilahnya ya perlengkapan. Terus dia juga merangkap sebagai permitter atau perizinan. Jadi dia ngurusin perizinan dari venue, terus nanti di sekitar venue itu misalkan perizinan RT RW, terus kemudian naik menjadi ke perizinan ke Polsek, Polres, Polda, atau perizinan lain yang perlu diurus di situ. Terus yang keempat, satu orang general affairs dan juga talent manager. Jadi dia bertugas dua ini ya. Jadi dia akan ngomongin tugasnya yaitu di luar kebutuhan produksi. Misalkan ngomongin kebutuhan ATK, kebutuhan meals, makan, terus snack dan juga mungkin kebutuhan transportasi, akomodasi segala macamnya. Selain itu dia juga ngurus talent. Jadi talent ini bisa nanti artis atau enggak pembicara atau MC atau apapun itulah. Jadi dia yang mengurusin itu. Karena nanti misalkan di artis itu dia akan berbicara tentang ridersnya artis itu apa aja, nanti dia yang nyiapin, yang ngelis, bikin listnya, bikin daftarnya, kemudian dia yang akan membelanjakan, mungkin bisa seperti itu. Terus nanti kebutuhan transportasinya seperti apa, dia tiket dari bandara, tiket pesawat, kemudian perjalanan itu naik mobilnya apa kebutuhannya, kemudian nanti hotelnya di mana, terus nanti kebutuhan makannya seperti apa. Nah itulah dia tugasnya si General Affairs dan juga Talent Manager. Kemudian orang yang kelima, dia bertugas untuk Public Relation dan Media Relation. Tugasnya apa? Nah, dia nanti yang akan bertugas bagaimana mengatur strategi promosi event kalian itu. Misalkan ke media atau ke digital marketingnya seperti apa. Dia akan meng-hire influencer dan juga KOL, Key of Leaders, atau apapun itu yang nanti intinya bagaimana biar event kalian itu didengar banyak orang, biar orang banyak tuh tahu event kalian. Nah itu adalah tugas Public Relation dan juga Media Relation. Nanti juga bisa bertugas undangan-undangan, misalkan dia mengundang gubernur atau mengundang siapapun itu, bisa juga diambil alih oleh si Public Relation dan juga Media Relation. Terus setelah event berjalan nih, kira-kira sudah mau mendekati event, wah ini kok terasa berat, tim sudah kewalahan dan juga tugas sudah kompleks, job desk-nya sudah ribet lah. Nah, ini saatnya kalian merekrut tim tambahan. Saat mendekati hari H, jangan lupa bikin tim untuk the day event atau manpower untuk hari H. Nah, ini biasanya teman-teman bisa merekrut para freelancer. Jadi di dunia event itu ada banyak freelancer. Jadi nanti bisa ya merekrut mungkin teman-teman atau enggak teman-teman mahasiswa yang nanti kerjanya adalah part time hanya untuk di hari H. Nah itu nanti biasanya untuk job desk-nya tuh beda-beda ya, kebutuhannya beda-beda, tergantung event kalian seperti apa. Nah misalkan ini untuk konser itu biasanya ya dari tiketing, terus kemudian nanti aser untuk mengarahkan tempat duduk, terus nanti kemudian kebutuhan konsumsi, PSI konsumsi dan juga tim konsumsi, terus tim akomodasi, terus nanti tim talent itu sudah terpecah sendiri, LO seperti itu, dan juga tim-tim lainnya yang dibutuhkan. Terus jangan lupa siapkan tim show management yang dia akan mengurusi konten di stage itu apa, biar acara sesuai dengan rundown dan juga sesuai dengan apa yang kalian inginkan, biar stage semakin hidup ya, seperti itu. Jangan lupa ya, show management. Terus setelah manpower atau tim ini terbentuk, jangan lupa bikin manual book atau event deck. Jadi yang di dalamnya itu berisi tentang manual teknis apapun itu tentang event.
Jadi tentang tujuannya event tuh ngapain, nanti tugas kalian tuh ngapain, terus SOP-nya seperti apa, protokolnya seperti apa, terus misalkan di situ ada layout-nya seperti apa. Jadi apapun tentang event itu harus ada di situ, di manual book gitu atau event deck. Yang nanti ketika kalian briefing atau si kru membaca itu, setidaknya dia sudah paham, sudah mengerti. Oh, ini tugasku, ini LO tugasku, ini menghandle si ini. Jadi ini semacam buku kitab biar event ini berjalan lancar sesuai protokoler atau sesuai SOP kalian. Terus langkah keempat yaitu membuat proposal dan juga konsep eventmu secara tertulis. Jadi ini adalah untuk mempermudah kalian juga ketika ada proposal, itu nanti akan berfungsi ketika menyodorkan ke donatur atau ke sponsor atau mungkin ke perizinan, itu biasanya akan menggunakan proposal itu. Nah, biasanya yang ada di proposal adalah tujuan event. Tujuannya jelas nih, title eventnya apa, terus tanggalnya kapan, tempatnya di mana, audiensnya kira-kira berapa, ya toh. Terus checklist kebutuhan, checklist equipmentnya, kemudian budgetingnya. Terus misalkan di situ nanti ada layoutnya, ya toh, layout, kemudian 3D desainnya. Kalau ada juga dimasukin di situ semua. Kontennya apa yang akan ada di situ. Terus di akhir di proposal kalian kasih yang namanya adalah red card untuk sponsor. Misalkan si sponsor dengan budget sekian dia akan mendapatkan fasilitas ini. Budget sekian mendapatkan ini dan seterusnya. Red card perlu dimasukkan di dalam proposal. Terus jangan lupa desain proposal dibikin yang unik karena itu akan membuat menarik si calon sponsormu. Ketika unik akan menjadi unique point selling. Jadi itu akan menjadi pusat perhatian gitu loh. Wih, apik iki ngono kuwi. Kemudian yang kelima, cari vendor, talent atau equipment yang kalian butuhkan. Jadi untuk mencari vendor ini bisa dengan rekomendasi. Misalkan kalian kenal siapa, sound yang bagus di mana ya? Sound yang cocok untuk event ini. Terus panggung yang bagus di mana ya? Yang lainnya misalkan kalau mau sewa roof stand itu di mana ya? Mau sewa tenda Sarnafil atau tenda kerucut di mana ya? Cari itu dengan rekomendasi. Atau enggak cari di media sosial juga bisa. Tetapi ini perlu cek terlebih dahulu. Terus jangan lupa cari vendor yang sudah terpercaya. Nah ini penting, jadi agar kelancaran event kalian itu bisa enak gitu loh. Karena event ini ya persiapannya sangat cepat, setidaknya hanya 1 hari seperti itu. Tapi nggak apa-apa ketika kalian akan menggunakan vendor baru, karena vendor baru ini biasanya dia akan lebih detail karena pekerjaannya masih sedikit, terus pelayanannya juga lebih oke karena masih melayani sedikit orang. Nah tetapi vendor baru ini lebih baik digunakan event-event yang skala kecil, jadi biar resikonya tidak terlalu seperti itu. Nah itulah 5 langkah untuk menyiapkan eventmu. Kalau ada expert dan juga suhu event organizer yang mau memberi masukan atau mungkin ada merevisi, boleh komen-komen di bawah ya. Atau kalian yang ingin bertanya atau diskusi boleh juga komen di bawah. Nanti kita akan diskusi bareng tentang pertanyaan kalian. Oke, terima kasih untuk episode kali ini. Saya Bagusa Kurnia undur diri. Jangan lupa kunjungi pakarkreatif.com and bye-bye.